Legend of the Great Sage. Chapter 706. Dengan kekuatan besar Li Qingshan yang menyaingi Raja Daemon, siapa yang bisa menahan pukulannya dengan wajah mereka? Getarannya menghancurkan udara dan menghasilkan ledakan. Tinjunya tertanam dalam di pipi Mo Yu. Bang! Dengan suara keras, Mo Yu terlempar, berputar. Saat Li Qingshan hendak mengejar dengan senyuman mengerikan, kegelapan tiba-tiba menyelimuti dirinya. Meskipun Mo Yu telah dikirim terbang, sepasang sayap gelap mencengkeramnya erat, menenggelamkannya di dalam. Saat cahaya menghilang, Li Qingshan melihat wajah Mo Yu yang roboh tidak memperlihatkan daging atau tulang apapun. Sebaliknya, warnanya hitam pekat, seperti tinta mengalir. Dia awalnya mengira wujud asli Mo Yu adalah seekor burung gagak, tetapi tampaknya tidak sesederhana itu. Kegelapan mengelilinginya dari semua sisi. Li Qingshan mengepakkan sayapnya, tapi dia merasa seperti terjebak di tempat yang sama. Sepertinya dia jatuh ke dalam lubang hitam, memutus semua kontak dengan dunia luar. Hanya aura kematian yang meresap ke setiap pori-pori. Apakah ini juga kemampuan bawaan keempatnya? Dan itu adalah variasi dari kemampuan bawaan aslinya. Sebagai putra mahkota yang brengsek, dia benar-benar hebat. Petik 2. Meskipun Li Qingshan terkejut, dia tidak panik. Sebaliknya, dia menjadi agak bersemangat. Jika Mo Yu seperti Sabie, terbunuh dalam beberapa pukulan dan tendangan, dia malah akan merasa kecewa. Karena ini adalah kemampuan bawaan yang mengisolasi domain, dia kebetulan memiliki kemampuan bawaan yang dapat menembus domain tersebut. Tinjunya perlahan mundur dan langsung menghantam ruangan dengan cara yang paling kejam. Di langit di atas danau sehalus cermin, sebutir telur hitam melayang dengan tenang. Tiba-tiba, permukaan telur hitam itu sedikit menonjol dan riaknya menyebar. Dengan retakan muncul di permukaan telur hitam itu. Segera setelah itu, ia retak ke arah lain. Di dalam telur hitam, segala arah tercampur aduk. Li Qingshan mengira dia meledakkan ke arah yang sama, tetapi di bawah kendali Mo Yu, dia terus-menerus mengubah arah serangannya. Namun, meski begitu, hanya masalah waktu sebelum telur hitam itu pecah. Mata Mo Yu sedikit menyipit. Tidak peduli seberapa kuatnya Komandan Daemon, itu hanyalah kekerasan. Begitu mereka terjebak di dalam telur hitam, mereka akan dikutuk. Dia tidak pernah berpikir bahwa Mo Yu akan mampu menembus telur hitam itu, dan dia sepertinya melakukannya dengan begitu mudah. Mo Yu mengeluarkan seruling bambu hitam pekat, meletakkannya di dekat bibirnya, dan memainkannya perlahan. Namun, tidak mengeluarkan satupun suara, dan suara seruling langsung masuk ke dalam telur hitam tersebut. Li Qingshan merasakan hawa dingin merambat di punggungnya. Suara serulingnya kering dan tidak naik turun. Itu dipenuhi dengan keheningan dan mati rasa yang mematikan. Ini tidak bisa lagi digambarkan sebagai hal yang tidak menyenangkan. Mendengarkannya sebentar saja akan membuat seseorang merasa tertekan dan bosan. Bahkan jika dia menutup telinganya, suara seruling akan memasuki hatinya bersama dengan kegelapan dan keheningan, perlahan-lahan melahap kekuatan hidupnya. Li Qingshan tiba-tiba teringat bahwa ketika dia melawan Mo Yu terakhir kali, dia dimarahi oleh Mo Yu dan kehilangan 100 tahun umurnya. Meskipun suara serulingnya sangat berbeda dengan seruan burung gagak, namun pada hakikat sangat mirip. Kutukan kematian. Kemampuan bawaan Mo Yu yang paling menakutkan juga memiliki banyak variasi. Dengan bantuan seruling bambu hitam pekat ini, kekuatannya didorong hingga ekstrim. Tidak hanya akan memakan umur seseorang, hal ini juga dapat secara langsung menghancurkan keinginan hidup musuh. Dalam pertarungan sengit seperti ini, akibat dari kehilangan keinginan untuk hidup tidak perlu dikatakan lagi. Pada saat itu, bahkan Li Qingshan pun merasa agak bosan. Kelelahan dan kelemahan seorang lelaki tua yang sekarat memenuhi hatinya, namun dia segera melepaskan diri dari emosi tersebut. Dia tidak menggunakan penyuruh untuk menekan pikirannya, tapi kemauannya sendiri. Minum alkohol berkualitas, tidur dengan wanita cantik, dan melawan musuh yang kuat. Hidup dipenuhi dengan sukacita yang besar. Bertarung melawan langit, berperang melawan bumi, dan berperang melawan manusia. Itu adalah kebahagiaan yang tak ada habisnya. Alhasil, dia mengayunkan tinjunya dengan keras. Ledakan, ledakan, ledakan. Telur hitam itu pecah dengan keras. Dia berkata kepada Mo Yu, kamu sudah menggunakan semua trikmu. Apakah kamu sudah kehabisan trik? Ekspresi Mo Yu sedikit berubah. Kemampuannya adalah kemampuan yang memiliki kekuatan luar biasa, jadi ketika dia menghadapi musuh yang tidak bisa dia hancurkan, dia sebenarnya menjadi tidak berdaya. Pada saat ini, klon cermin menerjang dari belakang Mo Yu dan meninjunya, tapi itu hanya bayangan belaka. Mo Yu mengepakkan sayapnya dan lepas landas. Sebagai seekor burung, dia sangat cepat, tetapi dia terpotong oleh seberkas cahaya merah. Pada akhirnya, Li Qingshan masih menjadi yang teratas. Harimau hitam Li Qingshan menggali hati yang terjawab. Kekuatan itu bersiul di udara, membuat lubang besar di permukaan danau, menimbulkan ledakan yang luar biasa. Mo Yu segera menghilang dan muncul di belakang Li Qingshan, meraih lehernya dengan kejam. Awalnya, setiap kali dia bergerak, dia akan membentuk pusaran hitam terlebih dahulu. Sepertinya itu hanya mungkin terjadi ketika dia berteleportasi dalam jarak jauh. Dalam pertarungan jarak dekat seperti ini, pada dasarnya tidak ada bedanya dengan teleportasi. Baru saja, dia hanya menerima pukulanku untuk menjebakku. Tampaknya hal itu tidak membahayakan dirinya. Sambil berpikir, sepotong cangkang mendalam penyuruh terbang secara otomatis, menghalangi serangan Mo Yu. Di saat yang sama, dia menyapu ke belakang dengan sayap angin. Mo Yu berteleportasi lagi.
Di langit malam, seberkas cahaya merah melesat di udara, meninggalkan jejak yang mempesona. Sosok hitam terus-menerus berkedip-kedip, muncul secara tiba-tiba dan tanpa tanda-tanda sebelumnya. Untuk sesaat, tak satu pun dari mereka bisa melakukan apapun terhadap satu sama lain. Pada dasarnya mustahil bagi Mo Yu untuk mengalahkan Li Qingshan dalam pertarungan jarak dekat. Kecepatannya sudah luar biasa, namun perbedaan kekuatannya bahkan lebih besar. Bahkan jika Li Qingshan berdiri diam dan membiarkannya memukulnya, dia akan berjuang untuk merobek kulit lembunya atau mematahkan tulang harimaunya. Namun, jika Li Qingshan ingin menangkap Mo Yu yang terus-menerus berkedip-kedip, itu juga tidak mudah. Haha, bukankah kamu bilang aku akan mati hari ini? Yang Anda lakukan hanyalah melarikan diri. Bagaimana kamu akan membunuhku? Li Qingshan menghancurkan kekaburan yang ditinggalkan Mo Yu dengan pukulan dan mengejek dengan keras. Bukankah kamu juga bilang aku akan mati sebelum kamu? Kalau begitu datang dan bunuh aku. Mo Yu membalas dengan sinis. Kemampuan bawaan yang merepotkan. Saya perlu mencari kesempatan untuk memberikan pukulan fatal padanya. Saya menolak untuk percaya bahwa saya tidak dapat membunuh Anda dengan 10 kemampuan bawaan. Saat Li Qingshan sedang mempertimbangkan sebuah rencana, sebuah suara yang familiar terdengar dari cakrawala. Tolong berhenti sejenak dan dengarkan aku. Gu Yanying turun dari langit dan menciptakan gangguan besar di wilayah Komando Rui. Sebagai komandan White Hawk, dia menerima berita itu dengan sangat cepat dan bergegas mendekat. Yan, Mo Yu sedikit mengernyit. Justru karena kemunculannya terakhir kali dia kehilangan kesempatan luar biasa untuk membunuh Bulan Utara. Li Qingshan berpura-pura tidak senang. Gu Yanying, apa yang ingin kamu katakan? Tapi bagaimanapun juga, mereka semua berhenti. Gu Yanying tersenyum lembut. Karena kita berdua tidak bisa membunuh satu sama lain, mari kita berhenti sekarang. Bulan Utara, Anda dapat terus berkultivasi. Anda pasti akan menjadi semakin kuat. Mo Yu, kamu tidak jauh dari Diamond King, jadi kenapa kamu tidak datang untuk membalas dendam? Petik 2. Bagi Li Qingshan, selama dia punya waktu, kekuatannya pasti akan tumbuh lebih cepat daripada orang lain. Jika Mo Yu bisa menjalani kesengsaraan surgawi ketiga, kekuatannya akan tumbuh luar biasa. Saran ini sepertinya sangat masuk akal. Li Qingshan mengangkat alisnya. Siapa bilang aku tidak bisa membunuhnya? Mo Yu tidak berkata apa-apa. Dia tidak merasa ada kemungkinan dia gagal hari ini. Selama dia terus bertarung, dia pasti bisa menemukan peluang untuk memberikan pukulan fatal pada Bulan Utara. Dan, dia masih memiliki kartu truf yang belum dia gunakan. Tidak peduli siapa yang membunuh yang lain, aku tidak akan menghentikannya. Bagaimanapun, ini adalah keinginanmu sendiri. Tapi jika kalian terus bertarung, kalian semua akan mati. Mo Yu, kamu akan mati di Bulan Utara, sedangkan Bulan Utara, kamu akan dibunuh oleh Raja Naga. Hasil seperti ini di mana kalian binasa bersama-sama sekali tidak menarik. Sebagai teman Anda berdua, saya memiliki tanggung jawab untuk mencegah hal ini terjadi. Petik 2. Chapter 707. Ekspresi Li Qingshan dan Mo Yu membeku saat mendengar ini. Meskipun mereka belum mengenal Gu Yanying untuk jangka waktu yang sama, mereka memiliki tingkat kepercayaan tertentu padanya. Mereka belum pernah mengatakan sesuatu yang begitu pasti sehingga mereka pasti akan mati. Aku sudah bilang kalau kamu akan mati sebelum aku. Bahkan wanita ini tidak menganggapmu tinggi. Li Qingshan tiba-tiba tertawa, sekali lagi mengungkapkan rasa jijiknya terhadap Mo Yu. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh, hari ini, terlepas dari apakah aku hidup atau mati, kamu pasti akan mati. Namun, Raja Naga tidak perlu mengambil tindakan secara pribadi. Petik 2. Mereka berdua tidak setuju dengan kesimpulan Gu Yanying. Mo Yu tentu saja tidak berpikir bahwa dia akan mati. Sebaliknya, dia masih punya rencana cadangan. Dia siap untuk menaklukkan dan membunuh Bulan Utara, selama dia tidak dihalangi oleh Gu Yanying. Li Qingshan percaya bahwa setelah membunuh Mo Yu, dia hanya perlu menyembunyikan kehadirannya dan kembali ke jabatannya sebagai Komandan Scarlet Hawk. Tidak peduli seberapa kuat Raja Naga Laut, di mana dia bisa menemukannya. Satu-satunya kekhawatiran adalah Gu Yanying akan mengkhianatinya. Keduanya melihat ke arah Gu Yanying pada saat bersamaan. Tekad di mata mereka terlihat jelas. Mereka ingin melanjutkan pertempuran ini sampai hidup dan mati diputuskan. Laki-laki bodoh. Gu Yanying menghela nafas sambil mengusap keningnya. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, baiklah, karena kamu bersikeras, aku pasti tidak akan ikut campur dalam pertempuran ini. Gu Yanying memilih mundur, meninggalkan Kam Wave Lake. Dia menyaksikan pertempuran dari paviliun Gunung Barat di pantai barat Danau Kam Wave, mengungkapkan kenetralan mutlaknya. Sebagai Komandan White Hawk, dia awalnya sangat senang melihat dua Komandan Daemon bertarung satu sama lain. Dia sudah melakukan bagiannya dengan angkat bicara untuk menghentikan mereka. Mereka tidak mau berhenti. Si Bao bersandar di pagar Storm Pavilion dan melihat ke kejauhan. Dia sedikit mengangkat alisnya yang tebal. Pertarungan tingkat ini sangat jarang terjadi di era ini. Kali ini akan menjadi pertarungan hidup dan mati. Gu Yanying mengangguk. Dia selalu riang dan tidak terkendali. Saat ini, ekspresinya sangat serius. Meskipun dia tidak pernah berniat untuk berpasangan dengan siapapun, semakin banyak teman yang dia miliki, semakin banyak jalan yang bisa dia ambil. Entah itu Mo Yu atau Li Qingshan, keduanya sangat penting baginya. Kamu tidak perlu khawatir. Menurut pengamatanku, mereka paling banyak bisa mengikat.
Dia tidak perlu menggunakan kemampuan ilahi apapun. Mo Yu bahkan tidak bisa melukai sehelai pun rambut di kepala bulan utara. Sungguh mengherankan bagaimana dia berkultivasi. Sekarang, dia sebenarnya sudah menjadi komandan iblis. Dia sangat kuat. Petik 2. Sedangkan Mo Yu, bayangan fulgurasinya menjadi semakin cerdik. Terlebih lagi, wujud aslinya bukanlah seekor burung gagak biasa. Bahkan jika dia menerima 1 atau 2 pukulan dari Li Qingshan, akan sulit untuk melukainya. Saat situasi menjadi tidak menguntungkan, tidak akan menjadi masalah baginya untuk melarikan diri. Siapa yang bisa menangkapnya jika dia berteleportasi sejauh 100 mil? Petik 2. Si Bao dengan tenang menganalisis pertarungan mereka berdua barusan. Dia mahir dalam pertarungan sebenarnya, dan kata-katanya meyakinkan. Menurut pendapatnya, paling-paling, pertarungan ini akan berakhir seri. Kamu meremehkan mereka berdua. Mo Yu masih memiliki kesempatan untuk membunuh Bulan Utara, dan begitu dia gagal, Bulan Utara akan membunuhnya. Bulan Utara mengira dia bisa lolos dari kejaran Raja Naga, tapi dia tidak bisa melakukannya. Petik 2. Gu Yanying meletakkan tangannya di pagar dan melihat kedua sosok di langit. Apakah begitu? Saya ingin terus menonton, jika itu benar-benar seperti yang dikatakan suster, maka tidak ada cara untuk memanfaatkannya. Si Bao tersenyum. Ya, aku hanya bisa memanfaatkanmu. Gu Yanying mengulurkan tangannya dan mencubit hidung si Bao. Memanfaatkannya hanyalah lelucon. Dalam interaksi selama bertahun-tahun ini, dia yakin bahwa dia tidak mengecewakan satu pun dari mereka. Jika itu hanya penggunaan satu sisi, mereka tidak bodoh. Bagaimana mereka bisa mempertahankan hubungan mereka? Kali ini, dia tidak membantu kedua pihak, dan merasa sangat tenang. Kali ini, dia tidak bisa menyelamatkanmu. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh. Ya, kali ini, dia bisa menyelamatkanmu. Sayangnya, kamu tidak cukup pintar. Li Qingshan tersenyum. Jika Mo Yu menyetujui gencatan senjata, dia tidak akan mengejarnya. Bahkan jika itu untuk memberikan wajah Gu Yanying, akan lebih baik jika dia tidak memprovokasi Raja Naga Laut untuk mengejarnya. Tapi Mo Yu jelas bertekad untuk membunuhnya, jadi dia pasti harus menggunakan kesempatan ini untuk mengakhiri segalanya. Saat dia berbicara, dia menenangkan semua emosinya, seolah-olah dia sedang menenangkan setiap riak di danau besar ini. Menghadapi sosok Mo Yu yang ada di mana-mana, dia benar-benar menutup matanya. Di sini, ada sedikit riak di hatinya, dan ada perasaan samar. Li Qingshan tiba-tiba menyerang, meninju ke belakang ke kanan. Mo Yu kebetulan pindah ke sana, bersiap melancarkan serangan diam-diam dan sedikit mengganggu Li Qingshan. Namun, dia tidak menyangka akan terlempar saat dia muncul. Dia tidak punya waktu untuk menghindar. Dengan ledakan besar, tinju itu mendarat tepat di dada Mo Yu. Bahkan udara pun terguncang berkeping-keping, pecah-pecah. Tubuh Mo Yu sudah bisa dianggap tangguh di antara Komandan Daemon, tapi dimanapun tinju Li Qingshan mendarat, dia tetap terlempar dengan keras. Dadanya dirobek dengan paksa, memperlihatkan luka yang mengerikan. Namun, ini bukanlah organnya, melainkan cairan hitam pekat. Itu melonjak hebat dan berputar menjadi bola. Saat Li Qingshan hendak mengejarnya, Mo Yu sudah melesat beberapa ratus meter jauhnya. Dia memandangnya dengan heran dan ragu ketika dia berpikir, apakah ini keberuntungan? Petik 2. Si Bao menghela nafas kaget dari pertarungan yang disaksikan itu. Dia dapat dengan jelas mengatakan bahwa pukulan Northmoon bukanlah sebuah keberuntungan. Sebaliknya, itu dipenuhi dengan keyakinan. Apakah dia sudah memahami pola gerakan Mo Yu selama pertempuran? Namun, hal ini sepertinya tidak mungkin terjadi. Gu Yanying menjelaskan keraguannya, bukankah aku sudah memberitahumu sebelumnya? Dia memiliki kemampuan untuk mengacaukan rahasia surgawi dan menghindari ramalan, yang juga berarti dia dapat melakukan ramalan sendiri. Kak, maksudmu dia mengandalkan firasat untuk memahami gerakan Mo Yu? Dasmon macam apa dia? Petik 2. Mata si Bao membelalak tak percaya. Mengetahui ramalan bukanlah apa-apa, tapi bisa menggunakannya dalam pertarungan intens untuk memprediksi pergerakan lawan sungguh luar biasa. Bahkan jika seseorang lebih lemah, dia masih bisa dengan mudah unggul. Mungkinkah dia adalah binatang eksotik yang terlahir dengan kemampuan meramal? Aku juga tidak yakin. Sepertinya dia memiliki banyak garis keturunan berbeda yang bercampur, dan setiap garis keturunan luar biasa, itulah sebabnya dia memiliki begitu banyak kemampuan luar biasa. Namun, mempertahankan firasat seperti ini pasti sangat membebaninya. Dia tidak bisa melakukannya lama-lama. Tetapi meskipun fisik Mo Yu luar biasa, berapa banyak pukulan yang bisa dia terima? Gu Yanying memperkirakan dalam diam. Sudah waktunya bagi Mo Yu untuk menggunakan jurus pamungkasnya. Li Qingshan mengepakkan sayap angin dan apinya, berubah menjadi seberkas cahaya merah saat dia terbang menuju Mo Yu. Sebelum mencapai Mo Yu, dia tiba-tiba mengubah arahnya dan menerkam ke bawah. Benar saja, Mo Yu bergeser ke posisi yang diharapkannya. Sebuah kaki menginjak bahunya, dan dia jatuh ke permukaan danau. Seluruh bahunya ambruk, berubah menjadi cairan hitam buram. Butuh waktu lama hingga kekuatan gelombang kejut mereda. Saat dia hendak jatuh ke dalam danau, Mo Yu berteleportasi lagi. Sebelum dia bisa mengatur napas, seberkas cahaya merah sudah dalam jangkauannya. Li Qingshan menutup matanya dan terbang di udara, terus-menerus membombardir Mo Yu. Meskipun tubuhnya sangat aneh, sehingga dia bisa menahan kerusakan yang sangat besar, dia pada dasarnya tidak mampu mempertahankan bentuknya. Di bawah serangan terus-menerus, dia tidak bisa melawan sama sekali.
Ekspresi wajahnya menjadi semakin mirip manusia, sangat marah. Penyuruh masih berada di lapisan keempat, harus menunggu burung Phoenix mencapai alam yang sama dan mencapai keseimbangan antara air dan api sebelum dapat terus bergerak maju. Namun, setelah mencapai Komandan Daemon, kendali Li Qingshan atas kekuatan penyuruh menjadi semakin lancar. Setelah perasaan jiwanya menguat, dia bisa menahan kelelahan lebih banyak lagi. Dengan kecepatannya, selama dia merasakan kemana Mo Yu akan berteleportasi selanjutnya, dia bisa menyerbu dengan satu kepakan sayapnya. Jika ini terus berlanjut, kemenangan hanya tinggal menunggu waktu saja. Mo Yu berteleportasi lagi, dan Li Qingshan mengikutinya seperti bayangan, melayangkan pukulan ke arahnya. Mo Yu mengeluarkan gulungan lukisan dari cincin sumerunya dan membukanya dengan jabat tangannya. Itu benar-benar kosong. Mata Gu Yanying menyipit. Kamu akhirnya mengeluarkannya. Kali ini ada apa? Hati Li Qingshan bergetar. Dia ingin mundur, tapi sudah terlambat, jadi dia langsung meninju gulungan lukisan itu. Siapa yang peduli apa itu? Aku akan merobeknya terlebih dahulu. Pukulannya mendarat di kertas putih, menimbulkan riak. Sesuatu yang aneh terjadi. Kertas tipis itu tidak terkoyak, tetapi tinju Li Qingshan tenggelam ke dalam kertas itu inci demi inci. Gulungan lukisan itu tiba-tiba menyusut, menyedot Li Qingshan sepenuhnya. Gulungan lukisan terbentang di tangan Mo Yu, dan sosok bulan utara muncul di sana. Dia mempertahankan postur mengepakkan sayapnya dan meninju. Setiap helai rambut merahnya terlihat jelas, seperti salinan lukisan yang hidup. Ada sedikit kegembiraan di wajah Mo Yu. Bulan utara, aku sudah lama bertahan denganmu. Tahukah kamu kekuatanku sekarang? Aku akan membawamu kembali ke lautan tinta sekarang dan menyerahkanmu kepada Raja Naga. Petik 2. Di paviliun badai, Si Bao berkata dengan kaget, Mo Yu sebenarnya memiliki harta karun aneh yang dapat menyegel dan menekan. Dari segi kualitas, setidaknya itu bisa dianggap sebagai artefak transenden. Gu Yanying menghela nafas. Apakah itu benar-benar bisa ditekan? Ini adalah barang Natal Mo Yu. Jika dia tidak menggunakan gulungan lukisan ini, hasilnya akan seperti yang Anda katakan. Dia masih bisa melarikan diri, tapi jika gulungan lukisan ini hancur, dia pasti akan terluka parah. Petik 2. Item Natal. Bagaimana item Natalnya bisa menjadi gulungan lukisan? Si Bao berkata dengan kaget. Yang disebut barang Natal biasanya dibudidayakan dari bagian tubuh tertentu ras iblis. Misalnya, cangkang sabie adalah barang Natal. Itu terkait erat dengan kehidupan iblis, dan kekuatannya juga sangat besar. Tapi barang Natal milik iblis macam apa yang berupa lukisan? Mungkinkah? Si Bao memikirkan satu-satunya kemungkinan. Ada berbagai jenis setan di dunia, dan tidak ada yang tahu persis berapa jenisnya. Tidak semua setan adalah burung atau binatang. Terkadang, batu atau sumur bisa menjadi setan jika memperoleh spiritualitas. Iya, wujud aslinya sebenarnya adalah lukisan, burung gagak dalam lukisan. Gu Yanying mengangguk. Pada tahap ini, tidak perlu lagi merahasiakannya. Jika itu masalahnya, Raja Naga Laut, tidak heran. Si Bao tiba-tiba memahami banyak rahasia. Mengapa Mo Yu memiliki nama keluarga, Mo, dan mengapa putra Raja Naga adalah seekor burung gagak. Gu Yanying berkata tanpa tergesa-gesa, Laut Tinta tidak mendapatkan namanya dari Raja Naga. Legenda mengatakan bahwa Laut Tinta dulunya sangat jernih, dan ada seorang abadi yang tinggal di dekat laut. Dia menyukai lukisan dan kaligrafi, dan seringkali mencuci kuasnya di laut. Seiring waktu, air laut berubah dari jernih menjadi hitam, lalu hitam. Si Bao juga pernah mendengar legenda ini, tapi ada banyak cerita rakyat seperti itu. Kebanyakan di antaranya dilebih-lebihkan dan tidak layak untuk disebutkan. Mendengarnya sekarang, dia terkejut. Mungkinkah legenda ini benar? Siapa tahu. Lihat, ini waktunya menentukan pemenang. Petik 2. Chapter 708. Saat dia memasuki lukisan itu, Li Qingshan melihat dunia putih. Dia tidak bisa membedakan langit dari tanah. Tampaknya tidak terbatas, namun juga tampak sesempit sangkar. Dia tahu dia terjebak dalam lukisan itu. Dia secara naluriah mengerutkan kening dan menyadari bahwa dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia bahkan tidak bisa melakukan tindakan yang paling sederhana. Yang membuatnya senang adalah dia masih bisa menggunakan Daemon Ki dan mengaktifkan kemampuan bawaannya. Dia segera melepaskan getaran iblis kerbau dalam upaya untuk merobek lukisan itu dari dalam. Di atas kertas lukisan, coretan tinta hitam menyebar dari tubuhnya, terjalin menjadi retakan sebelum menghilang dengan cepat. Di dunia lukisan ini, kekuatan magisnya yang paling merusak diubah menjadi animasi yang tidak berbahaya. Hukum mengenai cara dunia beroperasi, serta cara keberadaannya, telah berubah secara mendasar. Seperangkat undang-undang baru telah diperkenalkan. Tidak sulit membayangkan bahwa meskipun dia menggunakan api burung Phoenix, dia tidak akan bisa membakar lukisan itu. Paling-paling, akan ada sekumpulan tinta seperti api yang menandakan bahwa tinta itu terbakar. Mungkinkah ini yang disebut dunia dua dimensi? Ini sama sekali tidak enak. Li Qingshan, yang terjebak dalam situasi sulit, tidak panik. Sebaliknya, dia merasakan perasaan baru yang aneh, mendesah kagum atas langkah menakjubkan ini. Mo Yu mengamati bulan utara dalam lukisan itu dengan gembira. Tidak ada yang lebih menyenangkan daripada melihat musuhnya direduksi menjadi lukisan kecil seperti ini. Dia melihat ke arah barat, ke arah Gu Yanying di paviliun. Yanying, apakah kamu melihat ini? Saya telah memenangkan pertempuran ini.
Anda mungkin gadis terpintar yang pernah saya lihat, tapi tidak semuanya bisa diprediksi. Bulan utara terlalu cepat. Mo Yu sama sekali tidak percaya diri untuk membawanya ke dalam lukisan itu. Dia harus bertahan lama sebelum memanfaatkan kesempatan untuk mengamankan kemenangan. Li Qingshan mengamati dunia putih ini dengan tenang dan perlahan-lahan menemukan bahwa dunia itu tidak putih bersih. Sebaliknya, warnanya agak kekuningan, seperti lukisan kuno yang mengalami waktu. Petoy, bukankah itu sudah jelas? Ini adalah lukisan. Dia mengutuk dalam hatinya. Tiba-tiba, dia menemukan ada beberapa sosok kulit putih di dunia putih ini. Mereka jauh lebih cerah daripada lingkungan yang kekuningan. Samar-samar dia bisa melihat bahwa itu adalah seekor burung yang berdiri di atas bambu. Mungkinkah ini sesuatu dari lukisan di masa lalu? Burung-burung, bambu, Li Qingshan tiba-tiba teringat akan seruling bambu hitam yang dimainkan Mo Yu. Mungkinkah burung itu burung gagak, dan yang terperangkap dalam lukisan itu adalah Mo Yu? Tidak, dia tidak terjebak, tapi dia adalah sebuah lukisan. Saya mengerti, saya mengerti. Petik 2. Tidak heran dia bisa menahan seranganku berkali-kali. Secara logika, dengan kekuatanku saat ini dan kekuatan destruktif dari tremor iblis kerbau, komandan daemon manapun akan hancur berkeping-keping jika mereka menerima serangan dariku. Tapi dia aman dan sehat. Daripada mengatakan bahwa wujud aslinya adalah seekor burung gagak, akan lebih tepat jika dikatakan bahwa dia adalah segumpal tinta. Dia tidak memiliki daging, darah, tulang, otak, atau jantung, jadi dia tidak memiliki titik vital apapun. Sekalipun tubuhnya hancur, ia bisa sembuh kembali. Petik 2. Li Qingshan memikirkan hal ini, tetapi tampaknya hal itu tidak banyak membantu kesulitannya. Kini bukan saatnya memikirkan isi lukisan itu, melainkan bagaimana keluar dari lukisan itu. Dia harus menggerakkan dirinya terlebih dahulu. Tidak apa-apa jika itu adalah animasi 2D, tapi itu tetaplah anime. Namun, setiap kali dia ingin menggerakkan tubuhnya dengan kekuatan besar, dia akan merasa tulang dan tendonnya tertancap kuat di tempatnya oleh kekuatan yang ada di mana-mana. Dia bahkan tidak bisa mengontraksikan ototnya. Satu-satunya hal yang patut disyukuri adalah Mo Yu berkata dia akan membawanya kembali ke lautan tinta untuk ditangani oleh Raja Naga. Sepertinya, lukisan itu hanya bisa menyegel, tapi tidak bisa menyerang target yang disegel dari luar. Ini agak mirip dengan menara penindas iblis. Itu masuk akal, atau lukisan itu akan menjadi sangat kuat. Yang harus dilakukan Mo Yu hanyalah bergerak ke belakangnya dan memanfaatkan saat dia tidak menggunakan lukisan itu. Lalu, bukankah Raja Daemon pun akan berada di bawah kekuasaannya? Dia tidak tahu bahwa Mo Yu saat ini juga sedang ragu-ragu. Karena lukisan itu adalah benda hidupnya, dia jelas bisa memasuki lukisan itu dan melancarkan serangan. Namun, kekuatan yang baru saja ditunjukkan bulan utara membuatnya terguncang. Li Qingshan tidak akan hanya duduk di sana dengan patuh. Dia diam-diam mengerahkan kekuatan penyuruh dan mulai menganalisis lukisan itu. Di lukisan itu, dia berdesir dan menghilang di tepi kertas. Dia perlahan-lahan mulai memahami sedikit. Belenggu itu bukan berasal dari lukisan itu, melainkan dari dirinya sendiri. Ia masih agak beradaptasi dengan kehidupan orang dalam lukisan itu. Adaptasi ini bukanlah suatu kebiasaan, melainkan pemahaman terhadap hukum. Apa ini? Menyerah. Semua perjuangan sia-sia. Hari ini adalah hari kematianmu. Mata Mo Yu hitam pekat seperti tinta. Suaranya serak dan tidak menyenangkan, dipenuhi keheningan yang mematikan. Dia menggunakan dua kemampuan bawaannya yang hebat, tatapan kematian dan kutukan pembawa kematian. Dia memutuskan untuk melemahkan bulan utara di luar lukisan itu terlebih dahulu. Jika dia bisa memadamkan keinginannya untuk hidup, itu yang terbaik. Mata Li Qingshan yang membeku tiba-tiba berputar, bertemu dengan tatapan Mo Yu. Ia juga melihat dunia di luar lukisan itu. Dia mengedipkan matanya pada awalnya sebelum seluruh wajahnya menjadi bersemangat. Dia menunjukkan ekspresi jijik saat dia membuka dan menutup mulutnya. Mo Yu, berhentilah menyia-nyiakan usahamu. Dan aku mengira kamu adalah sejenis Dasmon, tapi ternyata kamu hanya segumpal tinta. Ini pasti langkah terakhirmu. Apa susahnya melepaskan diri dari lukisan ini? Petik 2. Mo Yu khawatir. Dia tidak pernah berpikir dia akan beradaptasi begitu cepat. Dia segera menepis pemikiran untuk memasuki lukisan itu. Dunia dalam lukisan itu adalah rumahnya, mampu menekannya dengan berbagai cara, namun ia sebenarnya tidak ingin berbenturan dengan bulan utara lagi. Lebih baik membawanya kembali ke lautan tinta dan menghadapinya. Berhentilah bicara omong kosong. Apakah kamu pikir kamu bisa melepaskan diri dari lukisan itu hanya karena kamu telah beradaptasi dengan hukum lukisan itu? Ada banyak cara untuk membebaskan diri. Ayo coba langkah ini dulu. Pedang yang tidak lengkap tiba-tiba muncul di tangan Li Qingshan. Warnanya hitam pekat seperti tinta. Dia juga bergerak, mengayunkannya dengan lembut ke arah Mo Yu. Untaian pedang Qi yang tajam keluar dari kertas. Ini, Mo Yu tidak takut dengan pukulan Li Qingshan, tapi ekspresinya berubah saat dia melihat pedang Qi. Dia menghindar dengan tergesa-gesa. Namun, karena tergesa-gesa, bekas pedang tertinggal di wajah pucatnya. Darah hitam mengalir darinya, dan tidak sembuh bahkan setelah sekian lama. Pedang hitam yang tidak lengkap ini adalah pedang Qi yang telah dikembangkan Li Qingshan di tubuhnya setelah menyempurnakan kaligrafi 3 absolut. Setelah menyempurnakan mutiara laut, pedang Qi ini menjadi lebih kental. Awalnya hanya pedang Qi, tetapi Li Qingshan,
yang ada di lukisan itu, mampu menggenggamnya di tangannya dan mengayunkannya seperti pedang sungguhan. Ketika dia menganalisis gulungan lukisan ini, Li Qingshan tiba-tiba menemukan tanda yang familiar. Itu adalah tanda yang ditinggalkan oleh orang yang menggambar lukisan itu. Lukisan dan kaligrafi tiga absolut ini sebenarnya berasal dari sumber yang sama. Secara alami, dia memikirkan pedang Qi yang tidak lengkap di tubuhnya. Pemogokan itu berhasil, dan Li Qingshan tertawa terbahak-bahak. Pedang yang tidak lengkap di tangannya berubah menjadi coretan tinta, seperti animasi tinta yang dibuat dengan baik. Pedang Qi ditembakkan. Setiap kali sehelai pedang Qi meninggalkan kertas dan menjadi pedang Qi yang sebenarnya, Li Qingshan semakin memahaminya. Meski agak mendadak tersegel ke dimensi kedua dari dimensi ketiga, bukan tidak mungkin untuk lepas dari dimensi kedua ini. Sekarang, dia memahami setidaknya tiga hal. Pertama, Mo Yu mungkin adalah karya lima absolut abadi, itulah sebabnya dia tertahan oleh pedang tidak lengkap di tangannya. Jika memang demikian, mungkinkah Raja Naga Laut juga menjadi objek dalam lukisan itu? Kedua, selama dia menghancurkan gulungan lukisan ini, dia akan bisa melukai Mo Yu dengan parah. Jika dia bisa memperbaiki gulungan ini, dia mungkin memiliki kesempatan untuk mengendalikannya. Lukisan ini bisa dianggap sebagai harta karun, dan dia bahkan bisa menggunakannya untuk mengancam Raja Naga Laut. Namun, peluangnya tidak besar. Ketiga, lima absolut abadi sangat mengagumkan. Tidak heran saudara sapi memuji kaligrafi tiga absolut yang tidak lengkap yang hanyalah artefak spiritual. Tentu saja, dia hanya mengatakan sesuatu seperti, junior ini punya potensi. Untaian pedang Qi keluar dari lukisan itu, dan Mo Yu jelas berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Selama dia terkunci oleh niat pedang Qi akan mengejarnya tanpa henti. Dia hanya bisa memblokir, bukan menghindar. Jika itu adalah komandan Daemon lainnya, memblokir untaian pedang Qi ini tidak akan menjadi masalah sama sekali, tapi dia tertahan oleh pedang Qi. Setiap helai pedang Qi yang mendarat di tubuhnya pasti akan meninggalkan luka. Akibatnya, ia terjebak di antara batu dan tempat yang keras. Dia berada di luar lukisan, jadi dia tidak bisa menyerang Northmoon secara langsung. Semua serangannya akan diubah menjadi tinta ketika mendarat di gulungan itu. Ini adalah undang-undang yang ditetapkan pelukis untuk melindungi lukisannya. Lagi pula, lukisan itu tidak pernah digunakan untuk menyegel musuh. Satu-satunya pengecualian adalah jika ada kekuatan yang melampaui hukum ini. Namun, hal itu akan langsung menghancurkan lukisan itu, sesuatu yang tidak bisa diterima oleh Mo Yu. Jika dia menggulung gulungan lukisan itu, mungkin tidak butuh waktu lama sampai gulungan itu terkoyak, sehingga bulan utara dapat melarikan diri. Mo Yu tahu bagaimana kaligrafi tiga absolut telah terkoyak-koyak di masa lalu. Yang bisa dia lakukan hanyalah berharap pedang yang tidak lengkap di tangan bulan utara akan kehabisan energi, sehingga dia bisa segera menggulung gulungan lukisan itu dan membawanya kembali ke lautan tinta untuk ditangani oleh Raja Naga. Saat dia terus-menerus mengayunkannya, pedang tidak lengkap di tangan Li Qingshan menjadi semakin pendek. Pada akhirnya, hanya gagangnya yang tersisa. Bagaimanapun, itu hanya terkondensasi dari pedang Qi, jadi itu tidak terbatas. Bahkan sebelum Mo Yu bisa mengatur napas, Li Qingshan mengambil kaligrafi tiga absolut yang sebenarnya. Pedang yang tidak lengkap di tangannya segera kembali ke keadaan semula, menjadi lebih kental dan tajam. Selama Qi spiritualnya tidak habis, dia bisa terus mengayunkannya hingga dia merobek gulungan lukisan itu. Oh tidak, Mo Yu juga memahami siapa yang telah membunuh bawahannya selama pertandingan pameran 9 prefektur dan mencuri kaligrafi tiga absolut. Ketika dia memikirkan peringatan Gu Yanying, dia tergoda untuk melepaskan bulan utara dan pergi. Namun, ketika dia memikirkan berbagai ejekan bulan utara, dia mengambil keputusan. Dia juga mengeluarkan kaligrafi tiga absolut dan melompat ke dalam lukisan itu. Gulungan lukisan yang tidak terkendali itu melayang menuju permukaan danau. Di Storm Pavilion, mata Gu Yanying seperti mata elang saat dia menatap pemandangan di lukisan itu. Masing-masing dari mereka memegang pedang tinta dan terlibat dalam pertempuran sengit. Gugusan tinta menari-nari di atas kertas yang menguning. Sosok mereka terkadang tumpang tindih dan terpisah. Mo Yu secara alami memahami hukum lukisan itu lebih baik daripada Li Qingshan. Dia bahkan bisa menggunakan gulungan lukisan untuk menekan Li Qingshan. Inilah alasan mengapa dia berani melompat ke dalam lukisan itu dan dengan mudah meraih keunggulan. Si Bao terus menoleh, ingin melihat bagian depan gulungan lukisan itu dengan jelas. Kak, siapa yang akan menang? Gu Yanying menghela nafas. Hasilnya sudah diputuskan. Gulungan lukisan itu melayang mengikuti angin malam dan akhirnya tak mampu menahan tarikan gravitasi. Saat hendak jatuh ke dalam air, Mo Yu tiba-tiba melepaskan diri dari lukisan itu. Tubuhnya dipenuhi luka dan alisnya berkerut. Pedang tinta di tangannya telah menghilang. Dia memegangi dadanya dengan satu tangan dan meraih gulungan lukisan itu dengan tangan lainnya. Dengan guncangan yang kuat, Li Qingshan terlempar keluar dari lukisan itu. Dia menggigit kaligrafi tiga absolut di mulutnya dan memegang kaligrafi tiga absolut lainnya di tangan kirinya. Mo Yu segera melebarkan sayap hitamnya dan mencoba melarikan diri. Tangannya menegang dan dia berbalik untuk melihat Li Qingshan sedang memegang gulungan lukisan lainnya. Mo Yu meraung, lepaskan. Li Qingshan tersenyum. Jangan pernah memikirkannya. Chapter 709. Setelah serangkaian pertempuran, Li Qingshan akhirnya menang. Dia tergoda untuk tertawa keras. Dalam lukisan itu, meskipun Mo Yu lebih unggul pada awalnya, Daemon Qi-nya bukannya tidak terbatas.
Dia telah menggunakan banyak kemampuan dengan kekuatan penuh dan terluka parah oleh Li Qingshan beberapa kali, jadi itu benar-benar menguras banyak tenaganya. Di sisi lain, Li Qingshan menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Seiring berjalannya waktu, Mo Yu perlahan-lahan kehabisan stamina. Dia dipukul 3 kali oleh Li Qingshan dan kalah. Tidak mudah baginya untuk membebaskan diri sekarang. Li Qingshan mencengkeram lukisan itu dengan kuat. Bahkan jika Raja Naga Laut mengambil tindakan, dia tidak akan bisa menghilangkannya sepenuhnya. Lukisan itu memang memiliki efek yang menakjubkan, namun dari segi ketangguhannya, lukisan itu tidak sekuat beberapa artefak misterius yang ditempa dari logam. Itu pasti tidak bisa menahan kekuatan penuh dari dua komandan Daemon. Kamu, Bulan Utara, apa yang kamu inginkan? Pada saat itu, kemarahan membanjiri wajah Mo Yu, tapi dia segera memulihkan wajahnya yang tanpa ekspresi dan mati. Sekarang setelah Bulan Utara berada di atas angin, dia tidak langsung menyerang. Dia jelas punya rencana lain. Kenapa kamu tidak melepaskannya dulu dan kita bisa membicarakannya pelan-pelan? Li Qingshan telah menyadari bahwa lukisan itu sangat penting bagi Mo Yu. Kalau tidak, dia perlu berusaha untuk melarikan diri setelah dia melepaskan diri dari lukisan itu. Pada saat itu, Mo Yu sudah lama melarikan diri, sehingga sulit baginya untuk mengejar ketinggalan. Namun, Li Qingshan tidak keberatan membiarkannya pergi hanya untuk membawa lukisan itu. Alasan mengapa dia tidak terburu-buru menyerang jelas untuk memaksimalkan keuntungannya dan meminimalkan konflik. Jika Mo Yu benar-benar berasal dari lukisan itu, kemungkinan besar dia akan bisa mengendalikannya selama dia menyempurnakan lukisan itu. Dengan sandera seperti itu, bahkan Raja Naga Laut pun harus menahan diri. Menilai dari reaksi Mo Yu, Li Qingshan semakin yakin dengan alasannya. Silakan nyatakan kondisimu, tapi jangan pernah berpikir untuk mendapatkan lukisan ini. Kata-kata Mo Yu tegas dan tegas. Lukisan inilah yang menjadi asal-muasalnya, meski memiliki kemauan sendiri. Meskipun dia telah menjadi Dasmon yang bisa berkultivasi, dia masih belum bisa melepaskan diri dari hubungan ini. Dari sudut pandang tertentu, dialah yang disebut roh artefak. Jika Bulan Utara menyempurnakannya, dia hanya akan menjadi pelayan. Sepertinya kamu tidak mengerti siapa yang bertanggung jawab sekarang. Li Qingshan tiba-tiba mundur. Gulungan itu diregangkan dengan kencang. Meski masih ada senyuman di wajahnya, cahaya dingin muncul di mata merahnya. Dia melirik tangan Mo Yu yang memegang gulungan itu. Tangan yang awalnya pucat kini berubah menjadi hitam legam, hampir menyatu dengan gulungan itu. Jika tidak, dia harus mempertimbangkan untuk melancarkan serangan mendadak. Jika kamu berani menghancurkan lukisan ini, kamu akan menjadi musuh bebuyutan Mo Hai. Dari provinsi Azure ini, tidak ada lagi tempat bagimu di 9 wilayah. Petik 2. Mungkinkah jika aku melepaskanmu hari ini, kita masih bisa berubah dari musuh menjadi teman dan menjadi sepasang teman baik? Li Qingshan mencibir. Ancaman semacam ini membuat Mo Yu tampak seolah-olah hanya menunjukkan sikap yang kuat. Mungkinkah dia harus menunggu sampai dia mengatasi kesengsaraan surgawi ketiga dan menjadi Raja Iblis sebelum membalas dendam? Mo Yu menatap ke langit dan menghela nafas panjang. Lupakan. Li Qingshan tersenyum. Anda akhirnya menyerah. Namun, ekspresi Mo Yu menajam. Dia menariknya dengan kuat, dan dengan robekan, gulungan itu terbelah menjadi dua. Mo Yu sebenarnya lebih memilih menghancurkannya daripada menyerahkannya kepada Li Qingshan. Cahaya muncul dari tempat gulungan itu diambil, membentuk bola cairan putih. Itu berubah bentuk dan menyelimuti Li Qingshan. Ini adalah dunia aneh yang ada di gulungan itu. Sebelum benar-benar bubar, Mo Yu menggunakannya sebagai serangan balik terakhir. Begitu dia diselimuti olehnya, bahkan Li Qingshan pun akan terluka parah. Namun, Li Qingshan selalu waspada, jadi bagaimana dia bisa tertipu? Dia segera mundur dan mundur. Cairan putih itu menyebar dengan sangat cepat, menyatu dengan ruang di sana. Ketika dia melihat lagi, Mo Yu telah menghilang ke dalam pusaran hitam bersama sisa separuh lukisannya, sepenuhnya menghilangkan kemungkinan Li Qingshan memperbaiki lukisan itu. Kamu benar-benar tegas, tapi kamu sudah sampai sejauh ini. Apakah kamu masih ingin pergi? Li Qingshan memuji. Ekspresinya menajam, dan dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke udara. Saat dunia berputar di sekelilingnya, potongan cangkang mendalam milik penyu roh terbang keluar. Li Qingshan menutup matanya sebelum membukanya lagi. Barat daya, cahaya mendalam menerangi segalanya. Petik 2. Dengan lambaian tangannya, semua bagian dari cangkang mendalam penyu roh bertumpuk satu sama lain, menerangi barat daya. Benar saja, dia menemukan Mo Yu beberapa ratus kilometer jauhnya. Dia tidak pernah menyangka dia tidak akan lari ke arah lautan tinta, malah pergi ke arah yang berlawanan. Setidaknya dia tidak kehilangan arah. Li Qingshan berubah menjadi seberkas cahaya merah, bersiul di barat daya seperti komet. Begitu Mo Yu berhasil berpindah, seteguk darah hitam menyembur dari mulutnya dengan keras. Merobek gulungan itu telah menimbulkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya. Tiba-tiba, dia merasakan hawa dingin di hatinya. Melihat ke belakang, beberapa ratus mil jauhnya, sepertinya ada mata merah yang menatapnya. Dia menekan lukanya dan segera berteleportasi untuk kedua kalinya, mengubah arah sekali lagi. Dia pergi ke utara lagi. Cahaya mendalam menerangi segalanya. Petik 2. Mo Yu bergeser 3 kali berturut-turut, terus-menerus mengubah arah. Perasaan diawasi mengikutinya seperti bayangan, seperti pedang tajam yang tergantung di atas kepalanya, siap jatuh kapan saja. Dan, dia bergeser semakin dekat setiap saat.
Dia nyaris tidak berhasil berpindah untuk terakhir kalinya, tetapi dia hanya berpindah beberapa puluh kilometer jauhnya. Dia tetap tak luput dari pengawasan. Dia tahu ini hanyalah masalah lari cepat ke bulan utara. Mo Yu sudah kelelahan. Lukanya meletus hebat. Luka yang ditinggalkan oleh kaligrafi 3 absolut baru sembuh setelah mengalami banyak kesulitan, tapi sekarang semuanya terbelah, mengeluarkan darah hitam. Dalam sekejap, seberkas cahaya merah muncul dari cakrawala dan terbang. Mo Yu tahu tidak ada harapan untuk melarikan diri, jadi dia hanya berdiri di udara dan melihat cahaya merah mendekatinya dengan tenang. Bulan utara, kamu sudah keterlaluan. Li Qingshan membuka mulutnya dan menghela napas. Hembusan angin tumbuh dari kecil menjadi besar, berubah menjadi tornado bersiul yang menyapu Mo Yu. Jika aku mencabik-cabikmu, apakah kamu masih bisa pulih? Di paviliun badai Gunung Barat, si Bao melihat mereka menghilang dan hendak terbang setelah cahaya merah bulan utara ketika sebuah tangan menekan bahunya. Si Bao menoleh ke belakang dan berkata dengan bingung, kakak. Kita harus kembali. Apakah kita tidak akan melihat hasilnya? Hidup dan mati telah diputuskan. Gu Yanying menggelengkan kepalanya dengan berat. Dia sangat berharap Mo Yu dapat menyetujui persyaratan Li Qingshan. Dengan begitu, masih ada ruang untuk negosiasi. Mereka bisa meminta Raja Naga Laut untuk maju, membayar harganya, membuat perjanjian, dan seterusnya. Tapi dia juga mengerti bahwa Mo Yu tidak akan menerimanya. Dia bisa pergi dan membujuk Li Qingshan untuk membiarkan Mo Yu hidup, tapi dia juga tidak setuju. Dia telah mendengar banyak kata-kata yang terdengar tinggi seperti, ini demi kebaikanmu sendiri, tapi dia juga mengerti betapa menjijikkannya kata-kata itu. Mereka berpura-pura meramalkan masa depan orang lain, dan jika mereka tidak melakukan apa yang mereka katakan, mereka akan melakukan ini dan itu. Kalaupun itu masalahnya, berapa banyak orang yang mau menerimanya? Dia tahu itu tidak ada gunanya, tapi pada akhirnya, dia tetap mengatakannya. Pada akhirnya, itu tetap sia-sia. Tidak ada yang lebih buruk daripada menyaksikan hal buruk terjadi dan tidak mampu menghentikannya. Mulai sekarang, di dunia kultivasi ini, akan ada 2 kenalan yang berkurang. Mo Yu menjerit nyaring dan berubah menjadi gagak hitam. Dia melewati pilar angin dan terbang menuju Li Qingshan, tetesan tinta menetes dari tubuhnya. Menghadapi serangan balik kematian mutlak, Li Qingshan juga menahan ekspresinya. Dia diam-diam mengangkat tinjunya dan bersiap mengirim musuh ini dalam perjalanan terakhirnya. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya dan meninju ke belakang. Burung gagak itu menghilang dan kembali menjadi Mo Yu, muncul tepat di belakangnya. Menghadapi pukulan fatal ini, Mo Yu membuka tangannya. Tidak ada rasa takut di wajahnya, bahkan sedikit pun keterkejutannya. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman, dan bibirnya terbuka dan tertutup tanpa suara. Kamu akan mati. Hati Li Qingshan mencelos. Saat tinjunya menyentuh tubuh Mo Yu, dia berubah menjadi kumpulan tinta hitam dan meledak dengan ledakan keras. Dia telah meledakkan inti dasmonnya dan menjatuhkannya bersamanya. Kekuatannya 10 kali lebih besar daripada kultivator inti emas manapun yang meledakkan inti emas mereka seperti yang pernah dilihat Li Qingshan di masa lalu. Lingkungan sekitar tampak diwarnai hitam oleh tinta. Bola kegelapan yang dipenuhi kekuatan maut membengkak hingga batasnya, dan sepertinya matahari hitam telah muncul di langit. Dalam jarak beberapa puluh kilometer, seluruh tumbuhan layu dan semua manusia serta hewan mati. Li Qingshan telah mengharapkan hal ini sejak lama, jadi dia telah membuat persiapan yang sesuai. Saat Mo Yu meledakkan inti daemonnya, potongan cangkang mendalam penyuruh terbang keluar, membentuk bola yang stabil. Setelah mencapai komandan daemon, pertahanan kemampuan paling dasar dari penyuruh, cangkang mendalam penyuruh, menjadi lebih kuat. Matahari hitam menelannya tanpa suara. Segera, retakan muncul di cangkang mendalam penyuruh, dan terhuyung-huyung. Itu hanya berlangsung beberapa saat sebelum pecah dengan keras. Kegelapan juga menelan Li Qingshan. Kekuatan maut menyerang api kehidupannya untuk terakhir kalinya. Ini bukan karena cangkang mendalam penyuruh tidak cukup kuat. Sebaliknya, Li Qingshan terus-menerus menggunakan kemampuan bawaannya dan terus-menerus membuat prediksi sepanjang pertempuran. Pikiran dan daemon ki-nya telah sangat terkuras. Matahari hitam berangsur-angsur menyusut sebelum akhirnya menghilang. Li Qingshan menatap bulan sabit dan langit yang dipenuhi bintang. Dia menghela napas dalam-dalam dan tersenyum. Mo Yu, aku masih hidup. Momen ketika cangkang mendalam penyuruh bertahan sangatlah penting, menghalangi sebagian besar kerusakan. Untungnya, kekuatan ledakannya tidak memiliki petunjuk. Itu hanya menyebar ke segala arah secara tidak teratur, atau dia benar-benar berada dalam bahaya. Setelah melalui begitu banyak kesulitan, membunuh Kou Chou sungguh menyenangkan. Padahal, sekarang waktunya untuk lari. Ribuan kilometer jauhnya, bahkan sebelum lampu kehidupan padam, sepasang mata naga terbuka kembali. Lautan tinta mulai melonjak. Di lautan tinta, Raja Naga meraung. Di kota South Hope, penguasa provinsi hijau, Chu Laiking, menginjakkan kaki di tembok kota dan menatap ke kedalaman laut tinta. Perasaan jiwanya mencakup ribuan kilometer, dan yang dia lihat hanyalah seekor naga tinta yang terbang ke langit. Ia melayang di udara seperti pilar besar yang menopang langit, menghubungkan langit dan laut. Lautan tinta menderu kencang, ingin mengikutinya. Rekan naga tinta, apa yang terjadi? Chu Lai Raja bertanya dengan keras. Raja Naga Laut tidak menjawab. Dia melesat melewati kota South Hope, langsung menuju barat daya, ribuan kilometer jauhnya. Semua rambut Li Qingshan berdiri tegak.
Dia mengalami ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Jelas tidak ada musuh dalam inderanya, tapi perasaan bahaya itu seperti pedang yang diayunkan ke lehernya. Jaraknya hanya 1 milimeter, dan kepalanya akan terguling ke tanah. Dia menenangkan diri dan mempersiapkan diri dengan penyuruh, kalau ramalan mengunci posisinya. Pada akhirnya, dia menyembunyikan auranya. Namun, ada masalah yang terjadi pada langkah ini. Baru saja, akibat ledakan, tubuhnya basah oleh tinta. Setelah diperiksa lebih dekat, tinta tersebut tidak hanya mengenai kulitnya, tetapi juga jauh ke dalam otot dan tulangnya. Bahkan inti daemonnya ditutupi lapisan aura mematikan. Meski tidak membahayakan dirinya, namun tidak bisa dihilangkan seluruhnya dalam waktu singkat. Jika tebakannya benar, Raja Naga Laut dan Moyu berasal dari sumber yang sama. Oleh karena itu, tintanya sama menariknya seperti lampu terang di kegelapan. Tidak peduli bagaimana dia menyembunyikan auranya, itu tidak ada gunanya. Apakah ini kutukan terakhir Moyu? Hehe, dulu aku hanya bercanda. Ini yang kau sebut kutukan kematian. Saya harus mengatakan, selesai dengan indah. Petik 2. Li Qingshan memuji. Dia mengepakkan sayapnya dan terjun ke dalam angin atmosfer. Chapter 710. Angin atmosfer setajam bilah pisau, meninggalkan luka di tubuh Li Qingshan. Bahkan iblis kerbau menempa persembunyiannya tidak dapat menghentikan mereka, dan dia juga tidak memiliki kekuatan yang tersisa untuk menggunakan cangkang mendalam milik penyuruh. Sebaliknya, dia memusatkan seluruh perhatiannya pada sepasang sayap di punggungnya. Kata, angin, sangat penting bagi sayap angin. Li Qingshan secara kebetulan menemukan bahwa mengumpulkan angin atmosfer dapat meningkatkan sayap angin cukup banyak, tetapi dia tidak dapat mempertahankannya dalam waktu lama. Akibatnya, ia terbang ke arah angin atmosfer. Bahkan jika dia terluka, dia tidak akan peduli. Helaian angin atmosfer menjalin sayap angin, memungkinkannya meletus dengan kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dia terbang ke arah barat daya, atau lebih tepatnya, menjauh dari Laut Tinta. Angin atmosfer bersiul melewati telinganya, dan tanah bergerak dengan tergesa-gesa. Pemandangan baru terus bermunculan di cakrawala. Terlalu berlebihan untuk dilihat oleh mata. Jika bukan karena bencana yang akan terjadi di belakangnya, itu akan menjadi pemandangan yang sangat menyenangkan. Namun, meski pada tingkat kecepatan seperti itu, rasa bahaya di hatinya masih belum mereda. Sebaliknya, itu menjadi semakin berat. Li Qingshan memahami bahwa Raja Naga Laut pasti lebih cepat darinya. Satu-satunya keuntungannya adalah jarak lebih dari 5.000 km dari awal. Jika dia tidak mengatasi bekas tinta di tubuhnya, tertangkap hanya masalah waktu saja. Melarikan diri tidak ada gunanya, jadi segera setelah Li Qingshan menemukan efek dari tanda tinta tersebut, dia segera memberi daya pada inti daemon dengan semua yang dia miliki. Inti daemon air dan api berputar, bersinar dengan cahaya merah dan biru. Burung Phoenix terbakar sementara penyuruh menekan, membersihkan aura kematian dari inti daemon helai demi helai sebelum menyebarkannya ke seluruh tubuhnya untuk mengatasi bekas tinta yang menempel padanya seperti belatung. Namun proses ini berjalan sangat lambat, seperti noda membandel. Menggosok berulang kali hanya akan membuatnya sedikit memudar. Li Qingshan tidak santai sama sekali. Dia mempertahankan kecepatan tertinggi yang bisa dia capai dan melarikan diri ke kejauhan. Ini sepertinya adalah replika dirinya dan Mo Yu baru saja. Dia hanya bisa menghela nafas sambil tersenyum. Pembalasan tentu saja datang terlalu cepat. Dia mengalami masalah yang sama seperti Mo Yu. Pertama-tama, Daemon Qi-nya tidak dapat bertahan lebih lama lagi. Setelah pertarungan sengit, dia tidak punya waktu untuk istirahat. Dia harus melarikan diri demi hidupnya. Menggerakkan sayap angin menghabiskan Daemon Qi, dan membersihkan bekas tinta di tubuhnya menghabiskan lebih banyak Daemon Qi. Jika bukan karena persiapan sebelumnya, dia pasti sudah kehabisan persediaan. Dia mencengkeram lapangan Asura dengan erat, mengeluarkan energi spiritual yang baru saja disimpan di dalam dan mengarahkannya ke dalam tubuhnya. Namun, efisiensinya jelas tidak sebanding dengan penggunaan segel Dewa Air secara langsung. Kecepatan pemulihannya masih jauh dari mampu mengimbangi konsumsi. Demi melestarikan demonic Qi-nya, dia bahkan tidak berani menggunakan demonic Qi-nya untuk menyembuhkan luka yang terkoyak oleh angin astral. Sebaliknya, dia mengandalkan kemampuan regeneratif tubuhnya untuk menyembuhkannya. Aura iblis terus berkurang. 30%, 20%, 10%. Deep Ocean Pearl tiba-tiba mulai berputar. Jika inti Yao adalah inti dari budidaya Yao miliknya, maka mutiara laut dalam adalah kristalisasi dari budidaya manusianya. Di bawah desakannya, aliran energi spiritual disuntikkan ke dalam inti Yao, berubah menjadi Yao Qi. Selain itu, dia masih memiliki kartu truf terakhirnya, jimat ilahi ciptaan hebat. Cludwisp Society berkembang cukup baik. Sebagai kontributor terbesar, novel Li Qingshan dipromosikan secara besar-besaran. Tekad yang dikumpulkan dalam jimat ilahi ciptaan agung sudah 10 kali lebih besar dari sebelumnya. Bisa dikatakan ini adalah garis pertahanan terakhir. Namun di saat yang sama, ada masalah lain yang mengganggunya, yaitu kelelahan. Mengepakkan sayap Phoenix dengan keras menghabiskan banyak energi. Iblis lembu terkenal karena daya tahannya, dan sejak dia memperoleh kekuatan bumi, dia hampir tidak pernah merasa lelah. Namun kini, rasa lelah diam-diam menjalar ke tubuhnya dan perlahan menyebar. Meskipun dia tidak perlu berdiri di tanah untuk menggunakan kekuatan bumi ilahi sekarang, hal itu masih sangat terpengaruh ketika dia berada jauh dari tanah di langit. Namun, jika dia meninggalkan angin astral, kecepatannya akan langsung melambat.
Situasi saat ini bisa dikatakan merupakan salah satu permasalahan eksternal dan internal. Dia belum melihat Raja Naga Laut, tapi dia sudah merasa seperti akan pingsan. Li Qingshan berdiri di udara, rambut merahnya berkibar tertiup angin. Mata merahnya menatap ke timur. Di cakrawala, kegelapan yang bahkan lebih dalam dari malam menyebar, menutupi bintang dan bulan seperti awan gelap. Dalam sekejap mata, itu telah memenuhi separuh langit, menyelimuti langit. Dalam sepersekian detik, Li Qingshan merasakan perasaan tertekan yang hampir seperti mati lemas. Pikirannya bergetar, tapi dia segera menenangkan diri dan berteriak ke arah langit, Raja Naga Laut. Awan gelap itu seperti tinta yang meleleh di air. Ia melayang terus-menerus seolah-olah itu adalah makhluk hidup, sisik dan cakar samar-samar terlihat di dalamnya. Sepasang mata naga berbinar dan meliriknya dengan acuh tak acuh, seolah dia telah tertusuk pedang tajam. Lalu, dia menarik pandangannya. Awan gelap seperti tinta melewati kepalanya, dan dalam sekejap mata, dia telah mencapai ujung cakrawala yang lain. Li Qingshan menunduk, hanya untuk melihat segumpal noda tinta di dadanya. Hal itu terus menyebar dan berkembang. Alisnya berkerut, dan tubuhnya tiba-tiba pecah, berubah menjadi jutaan tetesan air yang jatuh ke Kam Wave Lake. 10.000 kilometer jauhnya, Li Qingshan merasa ngeri. Melalui mata klon cerminnya, dia akhirnya melihat Raja Naga Laut yang mengejarnya dari jauh. Awalnya, dia ingin mengulur waktu, tetapi klonnya telah dikalahkan dalam satu bentrokan. Ini adalah tiruan cermin yang memiliki sebagian dari kekuatannya dan merupakan yang terkuat yang pernah dia ciptakan. Ia sama sekali tidak lebih lemah dari Komandan Daemon manapun, namun ia gagal melihat bagaimana pihak lain menyerang. Baru ketika dia dipukul dia menyadari bahwa dia telah tertusuk setetes tinta. Dengan vitalitasnya, dia belum tentu mati meski jantungnya tertusuk 10.000 anak panah. Namun, daripada mengatakan bahwa tetesan tinta telah membunuh klon cermin, lebih tepat dikatakan bahwa itu telah menghancurkan kemampuan ilahi bawaan, gambar cermin air, dari awal. Dan setetes tinta itu mengandung kemauan kuat yang langsung menembus si doppelganger, ingin menyerang tubuh aslinya. Jika bukan karena doppelganger cerminnya berbeda dari teknik doppelganger biasa, gerakan ini akan menyebabkan kerusakan serius pada tubuh aslinya. Ini bukan lagi sekedar perbedaan kekuatan. Itu juga merupakan jurang dalam hal budidaya. Tidak mengherankan jika Raja Naga Laut dapat membuat Raja Binatang dari Provinsi Naga mundur dengan satu kata, memaksanya untuk melepaskan kematian muridnya. Tidak peduli berapa banyak skema yang kamu punya, semuanya akan sia-sia melawan lawan seperti itu. Namun, dia telah mencapai dua tujuannya dalam mengirimkan klon cerminnya. Yang pertama adalah menilai kecepatan Raja Naga Laut. Pada akhirnya, Raja Naga Laut pasti akan menyusulnya sebelum dia bisa membersihkan semua tinta di tubuhnya. Yang kedua adalah menilai kekuatannya. Pada akhirnya, begitu dia berhasil menyusul, dia pasti akan mati. Saat ini, situasi tubuh aslinya bahkan lebih buruk daripada klonnya. Bahkan jika dia tahu bagaimana Raja Naga Laut menyerang, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu serangan pun. Meskipun jarak di antara mereka begitu jauh sehingga manusia tidak akan pernah bisa melintasinya sepanjang hidup mereka, bagi dia, jarak itu sama berbahayanya dengan ikan di talenan. Dia pernah mempertimbangkan untuk mencari perlindungan dengan Raja Roh Jangkrik Emas atau Raja Pohon Beringin di masa lalu, tetapi mereka hanyalah sesama kultivator. Raja Roh Jangkrik Emas mengaguminya, tapi dia tidak berhutang apapun padanya. Satu-satunya tujuannya adalah melompat keluar dari sumur. Siapapun yang menghancurkan tujuan ini adalah musuhnya. Meskipun Raja Pohon Beringin pernah mencoba merekrutnya, dia tidak akan melawan netralitas yang telah dia pertahankan selama 10.000 tahun dan menangkis murka Raja Naga Laut untuknya. Rekan kultivator, sesama kultivator. Hanya mereka yang menempuh jalan yang sama yang berteman. Jika mereka mencoba mengganggu jalan orang lain melalui emosi, itu hanya akan menghancurkan persahabatan mereka. Setelah memahami hal ini, Li Qingshan tidak pernah berpikir untuk mencari perlindungan dengan siapapun sejak awal. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar Sekte Novel Sadim terus berkembang pesat.